Ya, kiaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahal khair. Bahalukum. Alhamdulillah nahnu bi khair. Ayyaumin nahnul an. Sofi ayyi tarikhin nahnul an. Ya, fadlan julusan. Oke, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di kelas yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin. Oke, pada pembelajaran fikih kali ini, kemarin kita udah belajar tentang penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan itu apa? Berasal dari kata bahasa Arab yaitu zakah. Mana zakah? Ada yang tahu? Zakah itu azka. Tahu azka? Bukan ustaz, azka Allah. Bukan. Zakatun itu artinya suci. Gitu. Yang artinya berarti bersuci. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang kurban. Sebenarnya kurban itu apa? Kurban itu adalah ibadah yang mengajarkan ya tentang sebuah ketaatan dengan cara yaitu apa? Kurban. Sejarah kurban. Kurban ini dulu pas Nabi Adam ada juga itu udah ada ya di sejarah Qabil dan Habil yang mengajarkan pentingnya keikhlasan. Terus dipertegas juga pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya sebagai simbol ketaatan tanpa batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ceritanya siapa yang mau disembelihnya? Ismail. Allah nyuruh malaikat lewat mimpi. Mimpinya siapa? Nabi Ibrahim. Oke, langsung aja kita masuk ke materi kurban. Kurban menurut bahasa itu berasal dari kata urbanun. Gitu. Gimana tasrifnya? Qoriba yaqrabu kurbanan. Ulangi, apa? Qoriba yaqrabu kurbanan. Yang berarti yaitu mendekatkan diri. Qorib, apa makna qorib? Qorib itu makna dekat. Nah, kalau misalnya menurut syariat itu bahwa kurban itu adalah penyembelihan hewan yang memenuhi syarat pada hari raya Idul Adha. Tanggal berapa hari raya Idul Adha? Tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Sebagai bentuk apa? Ibadah dan ketaatan kepada Allah. Gitu. Kita lanjut. Dasar hukum kurban itu sebenarnya sunnah atau wajib, Ustaz? Nah, jawabannya adalah sunnah muakkad. Itu sebagian jumhur ulama itu pendapat ya bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad. Nah, kecuali kalau misalnya
kalian punya nazar atau punya janji. Misalnya nih anak ketika jadi mahasiswa terbaik atau misalnya jadi murid terbaik, anak bakal kurban gitu. Nah berarti itu sebagai nazar atau janji, maka itu hukumnya wajib gitu. Beda ya. Kalau misalnya buat kita yang nggak bernazar itu sunnah mu'akkad. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Berikutnya kriteria hewan kurban, syarat dan jenisnya. Hewan kurban harus dari golongan bahimatul an'am, yaitu hewan ternak di mana yang bisa dikonsumsi dagingnya, terus susunya, terus apa lagi? Ya kulitnya juga bisa. Itu namanya apa? Bahimatul an'am. Ada apa aja? Unta, domba, sapi atau kerbau, sama kambing. Nah, kalau misalnya unta, batas usianya umur paling minimalnya yaitu 5 tahun. Gitu. Jadi kalau misalnya 4 ke bawah itu enggak sah. Gitu. Minimal umurnya harus 5 tahun. Untuk berapa orang? Untuk 7 orang. Bisa jadi misalnya 1 unta untuk 7 orang. Gitu, misalnya satu keluarga ada 7 orang, berarti bisa. Itu paling maksimalnya untuk 7 orang ya. Gitu, mau 5 orang misalnya buat unta, mau sendiri juga gak apa-apa. Buat kurban sendiri. Berikutnya ada domba. Nah, kalau misalnya domba ini umur minimalnya adalah 1 tahun, berarti sebelum 1 tahun boleh gak? Ya, gak boleh. Terus untuk berapa orang? Untuk 1 orang. Kalau sapi atau kerbau? Umurnya minimal berapa tahun? 2. Sama ya, kayak nggak beda ya? Sama kayak kambing berarti kalau sapi atau kerbau. Mulai 2 tahun. Untuk berapa orang? 7. Sama kayak unta. Berikutnya ada kambing. Kambing umur minimalnya berapa tahun? 2 tahun. Untuk berapa orang? 1 orang. Ingat? Nanti kita di akhir ada kuis. Oke? Ingat ya. Unta umur minimalnya berapa? Oke, syarat kesehatan hewan kurban. Berikutnya kalau ini syarat kesehatan hewan kurbannya harus kayak gimana? Yang pertama, mata tidak buta. Jadi si hewannya gak boleh cacat, ya, buta. Gitu. Kalau misalnya untuk kurban hewannya nggak boleh buta. Yang kedua apa itu? Badannya sehat, tidak menunjukkan tanda-tanda sakit parah. Berarti misalnya badannya gemuk, nggak kurus, krempeng gitu kan? Gitu. Terus kakinya tidak pincang, mampu berjalan dengan normal tanpa kesulitan. Nah yang terakhir itu tidak kurus kering. Kenapa nggak kurus kering? Dikarenakan nanti dagingnya gimana? Kan buat semua orang juga kan? Berikutnya, waktu dan tempat penyembelihan. Waktu ideal itu di hari setelah sholat Idul Adha. Ya, setelah sholat Idul Adha. Kapan sholat Idul Adha? Tanggal berapa? Kelihatan nggak? 10 Dzulhijjah. Setelah selesainya sholat
Id. Berikutnya Id, yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa aja? 11, 12, 13. Itu dengan catatan sebelum maghrib. Lokasi yang dianjurkan biasa dekat musola atau tempat yang layak, kayak kalau misalnya di sini itu di lapang. Karena kalau misalnya di atau di lapang basket nanti bau, makanya lebih baik dialokasikan di lapang. Berikutnya yaitu ada sunnah. Sunnah dalam proses penyembelihan kurban. Yang pertama apa di situ? Menyembelih sendiri. Kalau misalnya orang yang kurban dia bisa nyembelih sendiri, maka dia sunnah buat nyembelih sendiri. Gitu. Kalau misalnya emang bisa sama orangnya, kenapa nggak sama orangnya gitu? Maksudnya bukan yang dikurbaninnya ya. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa gimana? Ada yang kedua. Nah, si orang kurbannya itu harus menyaksikan prosesnya. Jika diwakilkan, dianjurkan untuk turut menyaksikan penyembelihan sebagai bentuk partisipasi dan keikhlasan. Jadi kalau misalnya emang diwakilin sama orang lain, ketika kita gak bisa nih motong hewan yang kita kurban, maka diwakilin sama orang lain, tapi kita harus ada di tempat. Gitu. Yang ketiga yaitu larangan potong rambut atau kuku. Bagi yang berkurban dianjurkan tidak memotong rambut dan kuku sejak awal Dzulhijjah sampai kurban disembelih. Gitu. Jadi ada tiga ya. Ada apa aja tadi? Menyembelih dengan diri sendiri, terus ya kalau misalnya diwakilin berarti harus ya nyaksiin prosesnya. Terus larangan memotong rambut atau kuku. Oke, berikutnya ini ada presentasi untuk pembagian daging kurban. Ini satu per berapa? 1/3. Nah, 1/3 ini dibagi berarti untuk 3 ya, untuk tiga kelompok. Yang pertama yaitu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. 1/3 ya, 1/3 pertama itu untuk keluarga dan dirinya sendiri. 1/3 yang kedua yaitu untuk fakir miskin. Nah, yang ketiga yaitu 1/3-nya untuk orang-orang sekitar kita, kayak tetangga ataupun keluarga dekat. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Hafi? Paham tuh? Oke. Kesimpulan dan pesan penting. Yang pertama di situ adalah keikhlasan, bahwa dengan kurban ini membantu kita menjadi sosok yang lebih ikhlas. Apa yang kalian tangkap tentang ikhlas itu? Ya, merelakan. Yang kedua yaitu tentang ketaatan. Ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu kepedulian sosial. Dengan kita berkurban, kita bisa membagi hasil kurbannya ke orang lain, termasuk yaitu fakir miskin. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Maaf, kelas. Ya, silakan kita bentuk tim. Ada berapa orang nih? 19 ya? 2 orang izin.
Silahkan bentuk 3 kelompok kayaknya. 3 kelompok berarti berapa orang? Satu kelompok. Ya, 6. 1, 2, 3. Ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Nabil sini ya. Sini aja. Pan. Sama Radit. Nah, ya di situ. Itu salib ya? Mana? Bukan. Oke ya, silakan kalian berunding. Terus apa yang kalian dapat silakan catat. Nanti ada satu perwakilan dari kelompok dari keseluruhan yang menyampaikan apa yang udah disampaikan oleh Ustaz. Pahim tuh? Ya, silakan dibuat catatannya aja kalau di belakang ya, di belakang. Di pembahasan itu poin plus dari yang jadi apa aja tadi yang udah disampaikan? Ada sunnah. Nih dari awal itu ini ya makna kurban. Dari mulai pengertiannya, pengertian menurut bahasa itu apa gitu kan? Nanti habis ini ada satu orang perwakilan dari keseluruhan buat nyampein, habis nyampein nanti kita lanjut kuis. Ya, mulai. Jarak jam berapa? Dasar hukumnya ada berapa? Ada 2 kan berarti.
Sampingan video gitu. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Hamzah. No. Kelas. Syarat kesehatan hewan kurban. Fahri. Tuh, syarat kesehatan hewan kurban ada 4. Matanya nggak buta, badannya sehat, kakinya tidak pincang, tidak kurus, krempeng. Tidak kurus krempeng. Berarti di sini apa yang dapat kalian simpulin? Cacat, mau cacat dari segi matanya, badannya, kakinya, atau si ukurannya, dia besar atau enggak. Hamzah, Hariful. Sudah? Ini sudah? Belum. Sudah. Sebelum ini yang ini kriteria hewan kurban udah. Waktu dan tempat penyembelihan. Waktunya kapan? Coba yang paling ideal. Ya, waktu yang paling ideal adalah setelah sholat Idul Adha. Itu sama hari Tasyrik. Dimas, hari apa? Hari apa? Nah, hari Idul Adha sama hari Tasyrik. Hari Tasyrik tanggal berapa aja? 11 sampai 13. 11 Firas. Sudah? Oke, sunnahnya nih. Sunnah dalam proses penyembelihan kurban.
Apa aja tuh? Menyembelih sendiri, kalau misalnya diwakilin harus disaksiin sama yang diwakilin, ya. Sama yang di orang yang kurban. Yang ketiganya larangan potong rambut atau yang terakhir yaitu pembagian daging kurban. 1/3, apa aja 1/3 ini? Nah, sendiri sama keluarga, terus ya, terus fakir miskin sama masyarakat. 1/3 buat diri sendiri sama keluarga, 1/3 buat fakir miskin, 1/3 buat gak boleh lah, gak sah. Sah sih sebenarnya. Ini kan cuma bagian itu, berbagi keberkahan. Cuman kan kurban itu mengajarkan kita untuk berbagi. Berarti berapa? Satu sapi itu nanti ditimbang, kalau enggak biasanya sama ahlinya nanti dibagi 3. Kalau enggak dagingnya 1/3 Nah, kalau misalnya berarti tapi kalau bisa lebih merhatiin untuk fakir miskin. Karena kalau misalnya kita kan tiap hari juga makan pakai ayam gitu kan, seminggu sekali kan minimal. Kan kalau fakir miskin belum tentu bisa makan. Ya Ridho, ya gak? Oke, udah selesai. Kesimpulan udah, gak apa-apa, gak usah tulis. Oke, semuanya perhatiin sini. Oke, sekarang kita dari seluruh kelompok, siapa yang mau mewakilin? Ya, Rehan. Rehan. Silakan, tadi apa yang udah disampaikan sama Ustaz? Sampai ulang. Bawa buku boleh? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiin soalnya. Berinya saya di sini, saya akan berpresentasi dengan tema kurban. Ya, tepuk tangan. Ya, Kurban berasal dari kata koroba ya korobu. Khoriba. Ya, Koroba ya korobu. Nah. Kurban. Ya, kurbanun juga bisa kurbanun. Yang berasal dari kata yang artinya mendekat. Ya, mendekat, korib. Menurut syariah, kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan. Hukumnya sunnah muakkad. Wajib ketika bernazar. Hewan kurban Bahimatul an'am. Ya, Hewan yang apa bisa itu? diambil Apa aja hewan yang bisa diambil apanya? seperti ada yang bisa diambil manfaatnya. Nah, good. Seperti Dagingnya, terus apa lagi? Susunya, terus kikilnya, terus
Ya, sumsum. Ya, tanduk. Oke. Bisa ya. Goitnya juga bisa kan? Jadi pupuk. Iya. Dan hewan berbangku seperti unta, Apa? Domba. Terus. Ya. Syaratnya mata tidak buta, badan sehat, kaki tidak pincang, tidak kurus kering. Nah. Lembek. Waktunya adalah 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Tempatnya di lapangan dekat musola Atau di mana biasanya? di lapangan sawah. Enggak. Di lokasi karton. Tertentu. Ya. Sunnahnya menyembelih sendiri. Terus yang kedua apa? Kedua, saksikan prosesnya. Ya. Ketiga, larangan memotong rambut dan kuku. Terakhir. Pembagiannya. Yang terakhir jelas. Satu, sebagian untuk sendiri dan keluarga. Jadi pembagiannya terdapat 1/3. 1/3. Pertiga pertama itu adalah 1/3 pertama buat siapa? Pertiga pertama untuk sebagian keluarga dan sendiri. Terus Yang kedua untuk masyarakat. Yang ketiga untuk fakir. Kelas? Ya, kelas. Ya, give applause. Syukran ya. Oke, sekarang kita per kelompok adain kuis. Gitu ya. Habis ini kita ada kuis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pertama kita kelompok 1 dulu, habis kelompok 1 kelompok 2, habis kelompok 2 kelompok 3. Habis itu 2 soal terakhir itu siapa yang bisa angkat tangan. Oke. Kita putar ya, kelompok 1 dulu. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya apa? A, B, C, D. B. Kita lihat jawabannya. Betul. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, kita putar ya. 1, 2, 3. Kelompok 2 dapat apa? Waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal C atau D? C. Kita lihat jawabannya betul atau enggak. Lihat 1, 2, 3. Oke, yang terakhir kelompok 3. Kita putar ya. 1, 2, 3. Nih, seekor sapi atau kerbau bisa apa? Gunakan untuk kurban berapa orang? C atau D? D. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Oke, di sini tersisa 2 soal. Silakan kita siapa cepat dia dapat. Oke. Siap. Kamera roll. Turunin dulu. 1, 2, 3. Belum.
1, 2, 3. Kelompok sana. Hewan yang tidak sah untuk kurban adalah A. Unta berumur 5 tahun, B. Sapi berumur 2 tahun, C. Domba berumur 6 bulan, D. Kambing berumur 2 tahun. Jawabannya apa? C. Coba ya kita lihat. Apakah C ini betul? Survei membuktikan. 1, 2, 3. Oke, good. 1 pertanyaan lagi. 1, 2, 3. Ya. Kelompok 2. Hukum berkurban bagi orang yang mampu adalah fardu ain, sunnah muakkad, mubah, haram. Sunnah muakkad. 1, 2, 3. Oke, itu ya. Permainan selesai. Watching ini kan watching. Sebentar ini. Tampilkan jawaban. Nomor 1 yaitu kata kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya itu dekat. Hukum berkurban bagi orang yang mampu adalah sunnah muakkad, wajib bagi orang yang bernazar. Yang ketiga, hewan yang tidak sah untuk kurban adalah domba berumur 6 bulan. Karena berapa identiknya domba itu harusnya berapa? 1 atau 2? 1 tahun. Kalau yang 2 tahun apa? Ya, kambing, sapi ya, sapi juga. Yang terakhir itu tadi apa? Yang keempat. Gak bisa nih. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Seekor sapi atau kerbau bisa digunakan untuk kurban maksimal 7 orang. Gitu. Paham tuh? Oke, kita tanya Ridho. Ridho, kurban itu asal katanya apa? Qoriba. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Dimas, tanggal berapa biasanya kurban itu? Sampai? Oke, 11 sampai 3. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kurban kali ini. Semoga kedepannya kita bisa berkurban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetap semangat, terus jaga kekompakan. Pesan dari Ustadz, ijtihad wala takun ghafilan gitu, gak usah bermalas-malasan gitu. Apalagi yang sering tidur di kelas. Siapa yang sering tidur di kelas? Kayaknya 24 jam aja ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustadz.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun ada kesalahan yang sifatnya ke pribadi kalian ya. Mohon dibukakan. Minta maaf seluas-luasnya. Mungkin aktafi hada mini wa panal kulli khata ma'ana jafi ta'alumina ma'ana jafi umurina ma'ana jafi hayatina. Ya, kiaman. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika. Ya, julus.